di samping itu kan Mbak. Ini Pak Beni juga mengganggu konsentrasi. Jadi udah belum? Tunggu dulu. Gara-gara Beni ini singkat muncul Menko ini. Tunggu sebentar. Jangan ganggu dulu Ben. Atau aku dulu lah. Kalau terlanjur ganggu konsentrasi saya. Ya, saya sampaikan kepada Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yang ada di Kementerian Keuangan itu adalah TPPU. Jelas kan Pak? Ya, indikasi TPPU. Pak Ipan, TPPU ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Artinya ketika sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, maka pihak Kementerian Keuangan memiliki tugas untuk melakukan proses penyidikan. Ya kan begitu? Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal. Sekali lagi saya katakan dalam pasal 75 itu tidak bisa berdiri sendiri. Jelas. Ya kan? Pasal 75 Undang-Undang 8 2010. Tidak bisa dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu berdiri sendiri. Tapi itu harus ada predikat crime-nya, tindak pidana asalnya, dan itu dilakukan proses penyidikan. Hasil proses penyidikan dalam pasal 75 itu disampaikan kepada PPATK. Apakah sudah disampaikan? Jawab. Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sedang progres. Dari sekian laporan yang disampaikan Kementerian Keuangan, berapa yang disampaikan dan sudah berapa tindak lanjut dari 349 triliun yang saudara sampaikan tadi? Ya, rata-rata kami menyampaikan, kami mendapatkan informasi terkait dengan progres, bukan terkait dengan hasil akhir. Jadi misalnya dari 2009 sampai 2023 itu, data itu, ada laporan yang kami terima dengan menyebutkan sedang dilakukan penelahan di tahun 2019 misalnya. Tapi kita belum terima nih hasil akhirnya seperti apa. Itu yang kita koordinasikan. Yang saya tanyakan, ya, dari hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang saudara laporkan ke Kementerian Keuangan, sudah berapa yang ditindaklanjuti? Yang sudah ditemukan tindak pidana asalnya? Ada 59,62%. 59,62% berdasarkan feedback yang kami dapatkan. Ini ya. Ada berapa kasus dari 59 itu? Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan 260. 260 kasus itu dikualifikasikan sebagai tindak pidana apa? Selain tindak pidana pencucian uang. Ya, ada tindak pidana kepabeanan, ada tindak pidana perpajakan. Tindak pidana kepabeanan, tindak pidana perpajakan, ya. Tindak pidana korupsi dan sebagainya ada. Kalau korupsi kan ke KPK. Iya, ke aparat penegak hukum. Ke APH. Iya, aparat penegak hukum. Tapi ada laporan misalnya orangnya sudah dipecat, orangnya sudah dimutasi, atau orangnya sudah dihukum gitu, ada. Baik, ya. Dari 349 triliun itu sudah ada yang ditindaklanjuti dan sudah ditemukan tindak pidana asalnya. Sudah kan ada, sudah ada. Kemarin bahkan Bu Menkyu juga 50 sekian persen kan ya, begitu. Feedbacknya itu ya. Dan masih ada yang belum, masih dalam proses penelaah. Penelahan dan kami koordinasikan di antara PPATK dengan Kemenkyu. Baik. Ya. Nah, tentunya Saudara Ivan ya, ketika Anda melaksanakan tugas pokok dan fungsi saudara, ya, tugas dan fungsi saudara sesuai dengan Undang-Undang 8 2010, karena saya ingat benar ini pembahasan undang-undang ini karena saya terlibat dalam panjanya. Terjadi perdebatan yang begitu keras menyangkut masalah ini karena KPK tidak diberikan fungsi penyidikan ketika itu, walaupun dia diminta, tapi kita tidak memberikan fungsi penyidikan terhadap karena PPATK bukanlah sebagai aparat penegak hukum kan begitu. Tapi hanya menganalisis, ya, hanya melakukan pemeriksaan, lalu kemudian disampaikan apakah itu ke aparat penegak hukum ataukah ke pihak kementerian dan lembaga terhadap penyidik PPNS kan begitu. Nah, terkait masalah tugas dan fungsi saudara, apakah selama ini yang saudara lakukan dari hasil laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan yang saudara temukan di situ,
Ini kan sifatnya intelijen Pak ya. Tidak boleh disampaikan kepada pihak lain kecuali dalam pasal 47 jelas bahwa saudara memberikan laporan kepada Presiden dan DPR, bukan kepada pihak lain. Kenapa? Ini adalah sumber, ini adalah kerahasiaan yang betul-betul harus dijaga. Karena ini akan membuat gaduh ketika saudara memberikan laporan terhadap orang-orang yang tidak punya tanggung jawab untuk itu. Saudara hanya memberikan laporan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang 8 2010. Paham? Santai Mas. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa sampai laporan kepada Pak Menko? Iya. Ketua tim Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 2010, Kepres 16 2011. Betul. Ketua sebagai ketua tim. Ketua tim. Nah. Saya sekretarisnya. Ketua Komite Nasional. Ketua Komite Nasional. Ketua Komite Nasional. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Iya, di samping itu kan ini Pak Beni juga mengganggu konsentrasi. Jadi udah belum? Tunggu dulu. Gara-gara Beni ini sehingga muncul Menko ini. Tunggu sebenarnya. Jangan ganggu dulu Ben. Atau aku dulu lah. Kalau terlanjur ganggu konsentrasi saya. Ya, saya